bersyukur itu dibangun di atas 3 pondasi, 3 rukun. Jadi tipsnya ini ada 3. Ada 3. Jadi nggak usah mikir 10, 15, 13, 20, 21, 25, 27 misalnya. 3 udah. Pegang 3. Yang pertama, catat baik-baik, al-i'tirafu biha batinah. Kita mengakui nikmat-nikmat tersebut di dalam batin kita, di dalam hati kita, gitu jemaah. Kita mengakui nikmat-nikmat tersebut di dalam batin dan hati kita. Itu yang pertama. Apa maksudnya? Dijelaskan Ibnu Qayyim dalam di dalam keterangan yang lain atau dalam kitab yang lain. Ini lebih dalam lagi, ibu-ibu catat baik-baik. Kata beliau itu, i'tirafu bi in'amil mun'im ala wajid al-khudu'i lahu wadh-dhul wal mahabbah. Jadi kita mengakui bahwa apa yang kita dapatkan ini itu dari Allah. Dari Allah. Dan pengakuan itu ibu-ibu sekalian, kan kita ngaku ini di dalam hati kita bahwa ini dari Allah semua. Nah, pengakuan itu tuh harus melahirkan, catat, melahirkan rasa tunduk kepada Allah, rasa kecil dan hina di hadapan Allah, dan rasa cinta kepada Allah. Nah itu. Jadi saat kita mengakui ini tuh dari Allah, pengakuan itu harus melahirkan rasa tunduk, al-khudu' lahu, wadh-dhul, dan rasa kerdil, rasa hina kepada Allah, di hadapan Allah. Dan yang ketiga rasa apa? Rasa cinta kepada Allah. Gitu. Ini hal yang gak bisa ditawar kalau kita ingin jadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Jadi kita harus akui ini tuh dari Allah. Bukan karena effort kita, ibu-ibu. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena perjuangan kita. Bukan. Aku ini dapat ini semua nih gara-gara memang aku ini pejuang dari dulu. Oh bukan. Anda dapat ini tuh karena Allah yang ngasih. Ada banyak orang yang effortnya lebih hebat daripada kita, nggak dapat kok. Aku ini dapat ini semua karena aku memang pekerja keras. Enggak deh. Kerja keras itu penting. Bukankah ada banyak orang begitu lahir ke dunia, begitu brojol gitu, itu langsung punya kekayaan puluhan miliar karena orang tuanya kaya. Itu nggak pakai effort-effortan, nggak pakai kerja-kerja keras, itu langsung begitu lahir dapat segitu. Ada orang tua lo kasih kecerdasan, itu sekali baca hafal. Sekali baca tuh hafal. Jadi ketika kita hafal, misalnya hafal juz 30, hafal sebuah surat, itu bukan karena kerja keras kita. Itu karena pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Mbak, gimana sih bisa punya suami baik seperti itu? Oh, yang penting tuh kita cari dan berjuang, Mbak. Enggak deh. Saya tahu persis ada banyak wanita itu dapat laki-laki yang soleh, suami yang baik, itu nggak ngapa-ngapain. Dalam bab ini ya, secara fisik, ia hanya jujur sama, ia hanya jadi santriwati yang baik, beribadah kepada Allah, jujur sama Allah, tiba-tiba tuh jodoh datang ke pesantrennya. Dan dia dipilih sama gurunya. Udah mau nikah belum kamu? Insya Allah Kiai. Nah, ini ada yang maju. Saya tahu orangnya baik banget. Kamu cocok kayaknya. Nikah dia tuh.
nggak pernah buat CV, nggak pernah taruh ke biro jodoh, nggak pernah minta orang-orang untuk kenalin ke laki-laki, nggak pernah, udah dikasih sama Allah. Jadi jangan pernah berpikir ini gara-gara usaha kita. Ini kita harus akui dulu nih, bahwa ini benar-benar pemberian dari Allah. Karena banyak dari kita nih gagalnya di sini, nggak ngakuin, lalu dirinya yang ditonjolkan. Bu, gimana sih biar bisa punya anak hafal Quran kayak si Abdullah, nama anaknya Abdullah? Ya kita harus disiplin. Ada banyak ibu-ibu tuh disiplin sama anaknya nggak hafal Quran kok. Betul, disiplin itu penting, tapi bukan itu intinya. Intinya itu Allah kasih. Itu nikmat dari Allah. Bun, aku tuh ngelihat anakmu tuh Bun, soleh banget ya. Itu apa tipsnya? Ya kita harus mendidik dia. Jamaah, didik tuh jelas kewajiban ibu. Tapi saya tahu ada banyak anak-anak soleh, ibunya nggak pernah ngedidik dan nggak bisa ngedidik. Bukan berarti mendidik nggak penting ya, tapi yang pertama kali itu bukan itu, jamaah. Yang pertama kali emang itu pemberian dari Allah. Baru kita bicara, setelah itu kita bicara faktor-faktor lain. Tapi jangan itu yang pertama kali diangkat. Coba kita renungkan, kita dapat hidayah detik ini. Emang kita orang yang paling pantas dapat hidayah tersebut? Kalau kita boleh jujur, ada banyak teman-teman kita di luar sana itu pengen gak ketemu-temu jalannya. Ada orang tuh pengen belajar kayak kita, nggak pernah dibukakan pintu, nggak dikasih sama Allah. Sampai detik ini ya, semoga dikasih besok atau lusa. Tapi sampai detik ini nggak, mentok lagi. Kita nih kok akses dibuka, lingkungan dikasih sama Allah. Padahal kayaknya juga effort kita nggak hebat-hebat banget. Ini nih pemberian dari Allah. Nah itu pengakuan ini yang kita butuhkan jamaah dan ibu-ibu sekalian. Dan pengakuan ini harus melahirkan rasa tunduk sama Allah. Karena emang ini pemberian Allah, tunduk deh sama Allah. Dan rasa kerdil dan hina di hadapan Allah. Jangan bawa-bawa jasa-jasa kita, jangan bawa effort kita di hadapan Allah, jangan bawa kepantasan kita. Nggak ada yang pantas dari kita, jamaah. Nggak ada yang pantas. Kalaupun kita ada usaha, nggak seberapa dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang berikutnya, rasa cinta itu harus lahir, jamaah. Rasa cinta itu kepada Allah itu harus bersemi. Makanya ngaku deh, ini tuh dari Allah. Kalau kita benar-benar mengakui bahwa kita ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk mendapatkan ini semua, dan semua ini berasal dari Allah, maka seharusnya kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah cinta kepada Allah, dan nggak usah nuntut segala macam dah. Iya kok bisa ya, saya ini dilancarkan begini, padahal saya nggak pantas juga. Emang Allah itu maha baik. Gimana sih kalau kita tuh ditolong orang, ini manusia sama manusia ya, kita ditolong orang dan kita tahu kita bukan orang yang paling pantas dapat pertolongan dari dia, tapi nggak tahu dia baik aja nolong kita. Ada banyak orang yang lebih pantas dikasih sama dia, tapi dia kasih kita. Ada banyak orang yang lebih pantas kita rasa untuk bisa deket sama dia, tapi nggak tahu dia tuh pengen kita yang deket sama dia. Itu kan gimana rasa kita sama dia, kita sayang banget sama orang itu. Falillahil matsalul a'la. Ya apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.